Bisa kalian lihat di sini untuk problem 8 dan 10 ya menggunakan petunjuk ini ya. Di problem 7 sampai 10 kita diberikan fungsi kompleks Z sebagai fungsi waktu, F sebagai fungsi T, fungsi waktu. Di setiap kasus tunjukkan ya, di setiap kasus tunjukkan bahwa partikel yang punya koordinat X-nya bilangan real dari Z dan Y-nya imajiner Z itu merupakan gerak harmonik sederhana ya, dan carilah amplitudo, periode, frekuensi, kecepatan dan amplitudo dari setiap geraknya gitu ya. Nah, oke, jadi sebelum ke sana sedikit saja aku berikan pengantar sedikit ya. Jadi ini yang pertama ini apa, sebetulnya kita tuh akan membahas deret Fourier ya. Deret Fourier itu basisnya adalah satu gerak yang periodik ya. Gerak periodik itu termasuk dari gerak harmonis ya. Jadi kita harus perlu membahas tentang ya gerak harmonik ya, gerak harmonik sedikit. Gerak harmonik sederhana ya. Tentu kalian sudah mengetahui ya contoh-contohnya seperti misalkan bandul matematis ya, terus pegas yang digetarkan begitu ya. Nah, semua itu mempunyai ciri-ciri yaitu apa namanya? Periodik ya. Nah, ciri-ciri umumnya itu ya punya fungsi waktu ya. Jadi misalkan secara umum persamaannya itu gini ya, persamaan itu gini. X ya kan sama dengan A sin omega T ya, yang paling sederhana seperti ini ya. Dimana apa namanya? A di sini ya amplitudo ya, dan omega di sini ya kecepatan sudut ya. Ya, di mana omeganya itu kan sama dengan 2pi per periode ya. Nah, T-nya ini periode ya. X itu jelas ya simpangan ya. Mas, persamanya tidak hanya seperti ini, Mas. Ya memang, tentu saja. Ya, persamaannya tentu ada lagi yang lebih kompleks ya. Pada intinya dia harus periodik ya, memenuhi fungsi waktu begitu. Ya. Nah, ini apakah hanya X ya? Tentu saja tidak. Ada yang lain yaitu bentuk yang Y ya, sama saja intinya. Ya, sama saja. Ya, di sini yang menandakan dia periodik apa? Di sini sinusnya ini ya. Ini syarat agar dia periodik itu gimana? Ya, syarat dia periodik itu gini. Nah, syarat syarat uh, ini memenuhi periodik itu bentuknya harus seperti ini. Kalau diturunkan 2 kali, ya, jika diturunkan 2 kali, itu harus memenuhi ini, ya. D2x per dt kuadrat itu harus memenuhi ini, min omega kuadrat x. Alias apa? Alias percepatannya x double dot ya, x double dot itu percepatan ya, itu harus setara dengan ya minus simpangan ya. Artinya apa? Di sini percepatan ya sebanding ya dengan minus dari posisi ya. Nah, kalian bisa cek ini persamaan ini. Ini periodik nggak? Tentu saja periodik ya. Nah, itu harus memenuhi itu. Oke, ya. Jadi nomor 8 dan 10 sederhana. Ya, yang mungkin yang agak ribet nanti nomor 13 ya, begitu. Nah, di sini ya, nomor 8 bentuk Z-nya sebetulnya seperti ini. Nah, tapi di sini ditanyakan real Z-nya ya. Di sini ada bentuk E pangkat bla 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 ini ya. Kita masih ingat kalau kita punya E pangkat plus minus I alfa itu kan sama dengan apa? Ya, cosinus alfa plus minus I sin alfa ya. Begitu. Ya. Nah, ini juga dapat dituliskan dalam bentuk periodik ya. Juga dapat dituliskan dalam bentuk yang periodik. Ya, di dalam bentuk X E pangkat sesuatu ya. Jadi kalau E pangkat sesuatu itu pasti periodik. Ya, nanti akan kalian temukan di kasus-kasus fisika yang lebih kompleks ya, tentu saja. Nanti kalian akan banyak menggunakan persamaan yang pakai E ini. Ya. Nah, di sini bahwa Z-nya itu kan sama dengan 2E pangkat IT min 2 ya. Artinya kalau kita punya Z sama dengan E pangkat ya. Oh, sorry, ada duanya ya. Z sama dengan 2E pangkat minus IT per 2 ya.
Berarti kita bisa jabarkan, E-nya bisa kita jabarkan kan. Nah, alfanya kan ini kan minus ya. Berarti tuliskan minus, kan gini. Cosinus, ya alfanya ini yang nempel di I ini berapa? T per 2. Ya, minus I sin T per 2. Ya, ini kan merupakan bilangan kompleks ya. Ini kan 2 cos T per 2 minus 2 I sin T per 2. Ya, atau ini tak gini kan, biar mempermudah. Ya. Nah, gini ya. Jangan sampai lupa. Nah, di sini yang diminta apa di sini? Di sini yang diminta bilangan realnya saja. Ya. Artinya kita punya di sini Z itu kan di sini sama dengan apa ini? Ya, sama dengan A plus IB, ya. Nah, A itu bilangan real, B yang kompleks. Kompleks itu nempel sama I. Ya, ini aku rasa kalian nggak boleh lupa ya. Ini sudah pernah dibahas di Fismat. Ya, artinya kalau kita punya realnya Z, ya, itu kan sama dengan apa? Sama dengan A ini, ya. A ini kan yang tidak nempel sama I. Berarti berapa nih? 2 cos T per 2. Ya. Nah, ini kan sama dengan, ya ini kan setara dengan, ya, ini kan setara dengan A cos omega T. Ya, ini juga periodik, ya. Jadi selain fungsi dari sin, ya cosinus itu juga periodik, ya. Nah, sin dan cosinus itu juga periodik. Nah, yaudah, kalian bisa lihat di sini. A itu berapa? 2 ya, berarti amplitudo, ya. Amplitudo di sini A-nya sama dengan 2, ya. Oh, ini jangan dibuat gini. Ini A kecil saja ya, nanti ketuker. Ya. A IB gini ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang periodenya berapa? Ya, kita perlu cari periode apa lagi ya pertanyaan ini. Ya, periode, frekuensi, dan kecepatan. Ya. Nah, yang ditanyakan sekarang periode. Ya, atau kecepatan sudut dulu. Ya, kecepatan sudut atau frekuensi sudut itu sama saja ya. Itu omeganya sama dengan ini. Yang nempel sama T ini berapa ini? Ya, ini kan setengah kali T, gini ya. Yang nempel sama T kan setengah, berarti omeganya setengah, ya kan? Berarti periodenya, ya, periodenya kan 2pi per omega, ya. Berarti periodenya ini ya, di sini ya. Nah, ini berarti periodenya. Itu jelas ya, kita dapatkan periodenya, ya, T sama dengan 2pi per omega. Ya, 2pi dibagi setengah, ya, ini sama dengan 4pi. Ya, ini periodenya 4pi. Gitu ya. Lalu frekuensinya, ya. Lalu kita bisa cari apa namanya? Frekuensinya. Ya, ini kan bisa ditulis jadi 2pi F ya, kan gini. Ya. Berarti frekuensinya, ya, F kan sama dengan berapa ini? Ya. Frekuensinya ini omega per 2pi. Ya. Tinggal dibalik aja, omega per 2pi. Omeganya kan setengah dibagi 2pi sama dengan seperempat pi. Seperempat pi-nya di bawah ya. Seperempat pi. Begitu ya. Oke. Apa lagi yang tanya ini? Kecepatan. Ya. Kecepatan. Ya, kecepatan. Gimana kalau mencari kecepatan? Ya. Oke, tinggal kecepatannya ya. Ya. Ya, tinggal cari kecepatannya ini. Ya. Kan bisa cari pakai rumus apa ya kecepatan tuh ya? Sebentar. Kecepatan. Oh iya, kecepatan gini ya. Oh, sebentar. Kecepatan kan gini. Tadi kita punya apa? Fungsi X sama dengan, nah ini, bukan. Apa tadi? Ini ya. Z-nya ini, real Z-nya tadi. Ya, Z-nya itu kan sama dengan apa tadi? 2E pangkat minus IT per 2. Ya.
Nah, ini kalau diturunkan sekali, ya, Z dot, ya, atau dz dt, turunkan terhadap t, kan jadi kecepatan kan sekarang kan? Ya, definisi kecepatan kan simpangan dibagi waktu. Ya, perubahan simpangan dz ya dibagi perubahan waktu. Ya udah ini diturunkan dulu terhadap t. Berarti kan ini 2 dikalikan minus i per 2 dikalikan e pangkat it per 2. Ya, z-nya ini kan sama dengan minus ya, ya minus i per 2 dikalikan z. Ya, kan gitu. Ya, minus i per 2 dikalikan z. Ya, kecepatannya seperti itu. Ya. Nah, sekarang ini kan bisa juga dijadikan bentuk realnya. Sekarang bagian atau kita jabarkan ya, bisa ya. Saya bisa jabarkan itu. Jadi z dot ya sekarang minus i per 2 itu tadi kan z-nya kan ini ya 2 tadi Bapak 2 cos tadi ya. Ini ya. 2 cos t per 2 min 2i sin t per 2 ya. Ya 2 cos t per 2 min i ya min 2i ya, min 2i sinus t per 2 ya. Gitu ya. Nah, ya udah, ini kan bisa apa namanya? Kalian absolutkan ya. Kalian cari kecepatan maksimumnya aja nih. Ya. Berarti ini kalau dimasukkan gimana nih? Ya, ini kali ini kan min i cosinus t per 2. Ini kali ini ya, minus kali minus kan plus ya. Minus kali minus kan plus, i kali i kan minus. Ya. Minus kali minus kan plus, i kali i kan minus. Oh, sorry, i kali i kan minus. Minus 1 ya. Minus 2 minus sin ya. Minus sin t per 2 ya. Kan gitu. Nah, sekarang kalau misalkan ini maksimum gimana nih? Kalau misalkan kita ambil maksimumnya kecepatan maksimum ya. Kita ambil realnya ya. Kita ambil real ya. Ambil real z-nya bilangan real tadi berapa ini? Minus 1. Ya, berarti kalau kita punya kecepatan maksimum ya kita cari real z yang max itu kan sama dengan berapa nih? Absolutnya sama dengan ya. Kalau kita ambil maksimum kan minus 1 ya. Sebentar. Ini minus 1 i kali i kan minus 1 ya. Ya udah ini jawabannya. Ya, begitu. Kalau kecepatan maksimum ya, ya udah ini minus 1. Ini kecepatannya. Gitu ya. Oke. Ya, nggak usah bingung ya. Jadi turunkan aja sekali. Sebenarnya ini sudah jawabannya ini. Ini sudah jawabannya. Ya, itu. Ya, atau gini. Ya, atau gini. Ini bisa seperti ini. Z dot itu kan sama dengan ini ya. Kalau kita ambil realnya misalkan, ya atau kita gunakan cara yang lain ya. Kita gunakan cara yang lain, misalkan ini. Loh, kok hilang? Ya, kita gunakan cara yang lain misalkan. Nah, ini kan tadi kan ini ya, real z-nya. Nah, sekarang kita ambil yang real aja. Tadi kita dapatkan itu ya. Berapa tadi? 2 cos setengah t ya. Nah, kalau misalkan ini diturunkan sekali ya, real ya z dot gini ya. Itu kan sama dengan berapa ini? Min ya, turunan cos terhadap t itu kan min sin ya. Min 2 setengahnya maju sin setengah t ya. Kalau misalkan ini di maksimum ya, ya udah ambil minus 2 kali setengah. Ya, ini kan sama dengan minus sin setengah t ya. Kalau kita ambil kecepatan maksimum ya, max berarti kan ya juga minus 1 ya. Sin setengah itu 1, maksimumnya 1 ya. Begitu. Kalau ada yang kalian nggak paham, silakan tanyakan ya. Gitu. Ini kan maksimum ya. Sin maksimum kan 1. Ya udah minus kali 1 ya minus 1 gitu loh. Ya.
Oke, sekarang kita lakukan untuk nomor 10. Ya, nomor 10. Ya, tadi kan ini X ya. Nomor 8 tuh ini. Sekarang nomor 10 itu yang ini. Ya, nomor 10 aku tuliskan gini. Ya, nomor 10 kan gini. Ya, tapi nomor 10 ini clue-nya beda. Ya. Oh, sebentar, sorry. Ini kurang satu ya. Ini kurang imajinernya ya. Kurang imajinernya. Ini realnya. Ya, ini imajinernya belum ya. Bagian imajiner. Ini bagian real. Ya, bagian imajinernya belum. Sorry. Lupa. Ya, ya ini bagian real ya. Ya, kelupaannya. Oke. Ya, kalau bagian imajinernya berapa ini? Ya, bagian imajiner ini yang nempel sama I ini apa? B ya di sini ya. Yang nempel sama I berapa nih? Minus 2 ya. Minus 2 sin T per 2 ya. Ini minus sin setengah T. Ya, ini juga sama dengan ini ya, A sinus omega T kan bentuknya gini ya, bentuknya sinus. Nah, ya udah di sini dengan cara yang sama ya, bisa kita dapatkan amplitudonya juga ya. Kan gitu. Oke, ini aku hapus saja ya. Soalnya sama aja kok. Gitu ya. Ini aku pindahkan ke sini aja, biar enggak. Ya, sebentar. Ya, gitu ya. Nah, kalau yang bagian imajiner bagaimana? Ya, ini bagian imajiner ya. Nah, bagian imajiner berarti amplitudonya ini, bagian imajiner ini. Ya, jelas ya. Amplitudonya itu kan A-nya sama dengan minus 2 ya. Terus kecepatan sudutnya ya, omeganya ini yang nempel sama T berapa nih? Setengah ya. Dan periodenya bisa kita cari juga ya, periodenya T-nya kan ini ya, 2pi per omega ya, 2pi dibagi setengah sama dengan 4pi gitu ya. Lalu ada frekuensi ya, F-nya kan sama dengan omega per 2pi ya, omeganya setengah 2 dibagi 2pi sama dengan seperempat pi gitu ya. Nah, cari kecepatannya sekarang ya, kecepatannya ya, kecepatannya. Oh sorry, ini ada sinusnya ya, kan real ya. Nah, ini sin T per 2 ya. Kecepatannya gimana? Ya udah, ini ya. Ini kan tadi ini X ya, ini yang A. Ini X sama dengan bla bla bla, ini B, Y sama dengan bla bla bla. Ini untuk yang A ya, ini untuk yang B. Ya, gitu. Nah, kalau cari kecepatannya, ya udah tadi kita punya ini kan X ya tadi ya. Nah, ini X. Harusnya ini X dot ya, karena ngikutin itu. X dot, X dot. Ya, ini juga X dot. Ya, X dot, ini X dot. Ya, kecepatannya tadi berarti kan eh, oh maaf, ini masih Z ya di sini ya. Ini masih Z. Sebentar. Betul. Ya, sebentar. Bentar. Kita ulang lagi aja. Oh, ini betul ya. Ini betul. Yang ini X, ini X betul ya. Z, sorry Z. Ya, soalnya dalam bentuk E masih. Ya, ini Z. Baru ini diambil realnya nanti ya. Nah, ya udah. Ini dengan cara yang sama ya. Tadi kan langsung aja ya. Ini Z-nya kan sama ya. 2E pangkat IT per 2 ya.
kecepatan itu gimana? Kecepatan itu kan turunan simpangan terhadap waktu ya, dz dt. Sebenarnya dari sini langsung bisa sebenarnya. Ya, sama itu ya. Min I per 2 dikalikan 2 cos T per 2. Min 2I sin T per 2. Ya, ini kan bisa tulis jadi seperti ini, sama aja. Min I cos, atau yang real tak tulis di depan aja ya, sama aja. Min sin T per 2 min I cosinus T per 2 ya. Nah, sekarang kan yang Y ya, berarti realnya bagian Y dot ya, bagian yang real, imaginernya ini yang nempel sama ini, sama I berapa? Min cos T per 2 ya, minus cos T per 2. Berarti kecepatan maksimumnya berapa ini? Kecepatan maksimumnya. Berarti ini sama dengan minus 1 juga ya. Karena cos maksimum kan 1. Berarti 1 kali itu kan ya minus 1. Gitu ya. Ini nggak usah deh. Tidak aja. Ya, seperti itu. Oke, nomor 10 sekarang. Ya, nomor 10 kita lakukan cara yang sama juga. Ya, nomor 10 ini kan ini ya. Z sama dengan minus 4 P pangkat I 2T plus 3pi. Ya, berarti ini kan sama dengan alfanya. Ya, yang di dalam kurung ini. Ya, ini kan alfanya. Ya, ini sama kayak gini. Ya, berarti ini alfanya ini T per 2. Ya, ingat, I-nya nggak ikut ya, karena ini alfa kan, nah gitu. Ya, oke, ya udah bisa kalian jabarkan sekarang. Berarti ini Z sama dengan minus 4 ya. Jadinya ini cos I cosinus ya. Yang dalamnya dulu 2T plus 3pi. Ya, ditambah I sinus 2T plus 3pi. Ya. Nah, sekarang bagian realnya, X-nya, yang A, bagian realnya, real dari Z, ya, real itu yang tidak nempel sama I. Ini ya, minus 4 dikalikan ini, cosinus 2T plus 3pi. Ya. Nah, sekarang yang bagian imajinernya, Y ya, imajiner Z itu berapa ini? Minus 4 dikalikan ini ya, minus 4 sin 2T plus 3pi. Ya, ingat, I-nya nggak ikut. Ya, kan gitu. Nah, ya udah, sekarang kita gunakan prosedur yang sama ya, dengan yang ini. Ya, yang pertama untuk yang bagian A dulu. Ya, bagian real Z. Ya, bagian real Z. Gitu ya. Ya, bagian real Z. Gimana nih? Jelas ya? Amplitudo kalian ambil positif gak masalah ya. Amplitudo. Ya, sini A sama dengan 4 ya. Minusnya gak usah kalian ambil gak masalah. Ya, minusnya gak usah kalian ambil gak masalah. Sini. Ya, ini sama aja nih. 2 ya. Amplitudo itu kan apa namanya? Amplitudo itu kan bisa ke atas, bisa ke bawah gitu loh. Jadi positif sama minus kan sama saja, ya. Nah, periodenya ya, ingat ini bagian real sama imaginary harusnya sama hasilnya ya. Pasti sama hasilnya. Ya, pasti sama. Jadi aku bisa tuliskan langsung aja ya. Ini bisa aku tuliskan langsung aja. Ya, jadi amplitudonya ya, itu A-nya sama dengan 4. Ya, terus apa lagi? Periode. Ya, T-nya ini kita belum tahu periodenya. Sebentar, kita cari dulu kecepatan sudutnya. Sudutnya omega ya. Omega itu yang nempel sama T. 2 ya. Nah, 2. Berarti kita dapatkan periodenya itu sama dengan T 2pi dibagi omega. Ya, berarti sama dengan 2pi dibagi 2 pi. Lalu frekuensi. Ya, kita nggak usah kerjakan 2 kali karena sama saja. Ya, sama aja. Berarti F-nya kan omega per 2pi. Ya, omeganya 2 ya. Omeganya 2 dibagi 2 pi. Seper pi. Ya. Terus apa lagi?
kecepatan linear ya maksudnya, ya kecepatan linear, ya kecepatan linear. Ya sebenarnya kan gini, yang teorinya itu sebenarnya seperti ini, ya. Tadi kita sudah dapetin itu ya, z-nya sama dengan, ya z sama dengan minus 4 e i 2t plus 3 pi. Ya kalau kita turunkan z dot, ya itu kan sama dengan minus 4 dikalikan, ya 2i e pangkat i 2t plus 3 pi, ya berarti minus 8i p pangkat i 2t plus 3 pi, ya. Kalau misalkan kalian mau ambil maksimumnya, ini boleh-boleh aja, ya. Kalau kalian ambil, atau gini, ini jabarkan aja jadi dua bagian ya, minus 8i ini cosinus 2t plus 3 pi ya, eh, ditambah ya i sin ya 2t plus 3 pi, ya kan gitu, ya. Oke, ya ini kalian bisa dapetin ya, berapa ini? Ini minus 8 kali i, ya kan 8 ya, 8 sin 2t plus 3 pi ya dikalikan ini minus 8 i cosinus 2t plus 3 pi, ya. Berarti bagian kecepatannya kan sama aja harusnya, real bagian x dot ya ini sini kan apa, 8 sinus 2t plus 3 pi, berarti kecepatan maksimumnya ya itu kan sama dengan 8, ya. Bagiannya y sama juga ya, itu kan minus 8i cosinus 2t plus 3, sorry, i nya gak ikut ya, minus 8 cos 2t plus 3 pi, berarti bagian imajinernya, bagian imajinernya kok realnya, bagian imajinernya ya, bagian maksimum itu sama dengan 8 juga, ya. Jadi ambil absolutnya aja, ya. Jadi kalian ambil absolutnya aja, gini ya, ambil absolutnya, ya ambil absolutnya, gitu ya. Oke, ya 8. Yang ini 1 ya, ini 1 harusnya ya. Soalnya ini ambil absolut ya, absolut. Ini kan apa namanya? Ini kurung absolut ya. Jadikan absolut aja biar biar apa namanya? Nilainya selalu positif maksudnya. Gitu loh. Ya, begitu. Ya, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum aku lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, aku lanjutkan ya soal yang nomor 13.